Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Julfa Ramadan dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama materi pendidikan teknologi dan informasi untuk mahasiswa kelas 11 bab 2 dengan pokok bahasan menggunakan internet untuk memperoleh informasi. Pembelajaran yang kita akan capai hari ini adalah tentang World Wide Web atau sering disebut WWW sebagai sumber informasi. Sebelum kita membahas World Wide Web, kita harus mengetahui macam-macam web browser yang dapat kita gunakan, di antaranya Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, dan Google Chrome. Dan pada bab ini kita akan mempelajari cara memperoleh informasi dari internet menggunakan web browser. Berikut peta konsep informasi di internet. Informasi di internet berbentuk halaman web dibuat dengan HTML dan lalu diakses menggunakan web browser. Contoh web browser yaitu tadi Internet Explorer, Mozilla Firefox atau Opera, Netscape, Google Chrome, dan lain-lain. Setelah diakses menggunakan web, dapat digunakan untuk menampilkan info, menyimpan info, dan menyetak info. Langsung kita ke pokok pembahasan saja, yaitu World Wide Web atau WWW sebagai sistem sumber informasi. Awalnya, informasi yang dapat ditampilkan di internet hanya berbentuk teks. Kemajuan berarti dicapai pada 1990 ketika Timothy Berners-Lee mengajukan proposal pembuatan suatu protokol atau aturan mengenai cara penampilan informasi melalui media internet. Proposal ini kemudian ditindaklanjuti oleh CERN Laboratorium Fisika Partikel di Swiss dengan mengembangkan World Wide Web. World Wide Web atau WWW terdiri atas 3 kata, yaitu World yang dalam bahasa Indonesia atau dapat diartikan dunia, Wide dalam bahasa Indonesia berarti lebar atau luas, dan Web diartikan sebagai halaman dalam teknologi jaringan internet yang berisi informasi. Jadi dapat didefinisikan World Wide Web jika secara bebas adalah serangkaian halaman-halaman pada internet yang berisi informasi mengenai dunia luas. Lebih lanjut lagi, WWW adalah sebuah sistem untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar, suara, dan sebagainya. WWW biasanya dipresentasikan dalam bentuk tertentu agar dapat diakses secara menyeluruh untuk mengguna internet di seluruh dunia. Selain itu, WWW mengacu pada alamat dari website, di mana informasi pada website umumnya ditulis menggunakan format hypertext markup atau HTML, atau hanya teks saja. Agar kita bisa mengakses halaman web atau dokumen lain seperti gambar, audio, video, dan sebagainya, kita bisa menggunakan istilah seperti URL dan URI. URL berfungsi menunjukkan alamat dan file dari sebuah halaman web, sedangkan URL merupakan bagian dari URI Uniform Result
identifier. URI lebih mengacu kepada alamat dari dokumen file yang terdapat pada sebuah halaman web. Contohnya seperti alamat http://2.2-www.dignas.go.id/index.php. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, situs web adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi. Situs web diwakili oleh sebuah halaman utama homepage yang merupakan fungsi dari situs web. Pada homepage ini biasanya disediakan beberapa tautan link yang berisi URL untuk menuju halaman lain yang terdapat di dalam situs atau di luar situs. Ada beberapa bagian mutlak yang ada di dalam sebuah situs yang bertujuan agar web tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Bagian tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Nama domain. Nama domain adalah alamat yang menunjukkan sebuah situs agar pengguna internet lain dapat menemukan situs web yang dibuat. Istilah yang sering digunakan untuk nama domain adalah URL. Anda dapat mengakses sebuah URL atau dengan ataupun tanpa www, misalnya http://www.dignas.go.id atau http://dignas.go.id. URL dalam satu domain dapat diakses melalui HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol HTTP dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam tipe dokumen. WWW dijalankan dalam server yang disebut dengan HTTPD, Hypertext Transfer Protocol Daemon, yang dimana HTTP adalah sebuah protokol meminta atau menjawab antara klien dan server. Sebuah klien HTTP seperti web browser biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP atau IP ke port tertentu di tuan rumah yang jauh, biasanya port 80. Sebuah server HTTP yang mendengar di port tersebut menunggu klien mengirim kode permintaan atau request. Ada versi lain dari HTTP adalah HTTPS, adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS adalah protokol HTTP yang menyediakan layanan yang aman dengan proses komunikasi data yang diacak atau dibungkus, encrypted. Protokol ini biasanya digunakan pada transaksi e-commerce. Ada beberapa nama domain yang digunakan di dalam situs web. Pengguna nama domain ini disesuaikan dengan tujuan pendirian dari situs web tersebut. Pembagian nama domain pada umumnya dibedakan menjadi domain umum dan domain berdasarkan negara. Berikut pengertian yang pertama. A. Domain umum atau generic domain. Situs web yang digolongkan dalam generic domain adalah sebuah situs web yang pada bagian akhir nama situs web tersebut berakhiran dengan kata kunci com, net, org, edu, gov, mil, dan sebagainya. Akhiran tersebut biasanya diistilahkan sebagai top level domain atau TLD. Berikut beberapa contohnya.
Yang kedua yaitu domain berdasarkan nama negara, country specific domain. Di sebuah situs web yang dihubungi dengan dua kata kunci, kata kunci pertama untuk menunjukkan tujuan dari pembangunan situs, sedangkan kata kunci kedua digunakan untuk menunjukkan lokasi negara situs tersebut berada. Kata kunci kedua biasa disebut dengan istilah second level domain atau SLD. Contoh kata kunci yang digunakan di Indonesia yaitu code.id, net.id, ac.id, or.id, go.id, dan mail.id. Kedua, hosting. Hosting adalah sebuah komputer dalam suatu jaringan yang menyediakan layanan untuk komputer lainnya yang tersambung dalam jaringan yang sama. Hosting sendiri dapat diartikan sebagai menyimpan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam sebuah situs web agar dokumen-dokumen tersebut dapat diakses secara bersamaan oleh pengguna internet. Di internet sendiri, banyak bermunculan situs yang menyediakan jasa hosting. Besarnya kapasitas yang disediakan disesuaikan dengan pilihan yang telah disepakati antara penjual dan pengguna jasa hosting. Yang ketiga, tampilan situs. Hal ini yang tidak kalah penting dalam konstruksi suatu situs web adalah tampilan dari situs itu sendiri. Banyak pengunjung web yang memerhatikan dan menilai tampilan dari situs web sebelum membaca isi yang disampaikan. Oleh karenanya, mungkin suatu saat Anda akan menemukan sebuah situs web yang menyertakan polling untuk menilai tampilan dari situs web tersebut. Banyak sekali perangkat lunak yang dapat Anda manfaatkan untuk mempercantik tampilan web seperti Fontfake, Dreamweaver, dan Firewalk. Dan sekarang ini juga sudah banyak disediakan pola-pola yang dapat digunakan untuk membangun suatu situs web. Contohnya Joomla, www.joomla bisa diakses, dicoba, WordPress, dan CMS seperti Aura CMS. Dalam pembangunan suatu situs web juga kita memerlukan skrip-skrip yang bertujuan menghasilkan situs yang lebih dinamis dan interaktif sehingga situs bisa menampilkan informasi-informasi secara up to date. Beberapa skrip yang bisa digunakan dalam mendesain suatu halaman web diantaranya PHP, ASP, JavaScript, dan VBScript. Skrip-skrip tersebut dapat Anda buat sendiri atau membelinya di situs-situs penjual skrip. Jadi dapat dijelaskan bahwa informasi pada website umumnya ditulis menggunakan format hypertext, markup language, atau HTML. HTML adalah suatu teknik bahasa penandaan teks agar dapat dimengerti oleh protokol HTTP untuk kemudian diterjemahkan menjadi bentuk lain seperti variasi teks, tabel, grafik, dan gambar. Hypertext adalah teks yang memiliki kaitan ke bagian lain. Hypertext dalam dunia internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari halaman web, karena pasti saja web itu menggunakan hypertext.